Langit mulai menggelap saat mobil tua berplat luar kota melintasi sebuah desa kecil di lereng gunung. Di dalamnya duduk 4 orang pemuda. Rangga, Nino, Lucky, dan Andre. Mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah lokasi camping yang sedang viral di media sosial, tepatnya di puncak Gunung Sagara. Gunung ini dikenal sebagai destinasi yang masih alami, belum terlalu dijamah wisatawan. Tapi di balik keindahannya, ada satu aturan yang tidak tertulis. Jangan pernah mendaki atau melewati kaki gunung ini setelah maghrib. Mereka tidak tahu tentang itu. Tidak ada dari mereka yang membaca atau mencari informasi lokal sebelum berangkat. Semua hanya berdasarkan foto-foto Instagram dan rekomendasi dari seorang teman yang bahkan belum pernah ke sana. Saat matahari mulai tenggelam, mereka masih berada di jalan sempit berbatu yang membelah hutan pinus. Pepohonan tinggi menjulang di sisi kiri kanan, membuat cahaya semakin terbatas. Lucky, yang menyetir, mulai merasa tak nyaman. Ini gunung kok suasananya beda ya? Gumamnya pelan. Nino menyalakan rokok dan tertawa. Namanya juga gunung, bro. Emang harus mistis dikit biar seru. Tapi tiba-tiba mobil mereka berhenti sendiri. Mesin mati, dan lampu-lampu redup. Lucky mencoba main starter ulang, namun nihil. Hening. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya, dan samar-samar terdengar suara seperti bisikan dari dalam hutan. Rangga keluar dari mobil, menyalakan senter, dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya pohon, kabut tipis, dan jalan tanah yang melingkar naik ke arah puncak. Coba kita jalan kaki aja dulu. Gak jauh kok, paling tinggal 30 menit. Ajaknya. Tanpa berpikir panjang, mereka ambil perlengkapan seadanya dan mulai mendaki dengan berjalan kaki. Tapi yang aneh, setelah 1 jam berjalan, mereka masih saja belum sampai ke area camping yang dimaksud. GPS di HP terus berputar, sinyal hilang timbul. Jalur yang mereka lalui pun semakin tak wajar. Tanahnya lembek seperti lumpur, dan bau anyir mulai menyengat. Nino mengeluh, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Andre menoleh cepat. Gue juga ngerasa. Dari tadi. Mereka menambah langkah, namun hutan terasa makin dalam, makin asing. Suara-suara seperti rintihan, kadang tawa kecil, terdengar entah dari mana. Lucky akhirnya menghentikan langkah dan berkata pelan. Gue rasa kita gak lagi di jalur yang benar. Di depan mereka, mendadak muncul sebuah rumah panggung tua, berdiri sendiri di tengah hutan. Tidak ada logika rumah seperti itu bisa ada di tengah jalur pendakian. Tapi lampunya menyala, dan dari dalam terlihat siluet seseorang berdiri di jendela. Rangga melangkah mendekat. Pintu rumah itu terbuka sendiri, berderit pelan. Aroma dupa menyengat keluar. Di dalamnya, duduk seorang wanita tua berjubah putih, menatap mereka tanpa ekspresi. Sudah maghrib. Kenapa kalian lewat sini? Tanyanya. Tak ada yang menjawab. Suara wanita itu dalam dan bergema, seolah tak berasal dari tenggorokannya. Tunggu saja. Dia akan datang. Lanjutnya. Seketika itu juga, api di tungku menyala sendiri. Asap mengepul membentuk wajah. Wajah lelaki tua dengan sorot mata tajam. Andre langsung pingsan. Nino berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Lucky berlari keluar, namun kembali masuk dari pintu yang sama, seolah berputar dalam lingkaran. Wanita tua itu menunjuk ke arah lukisan besar yang tergantung di dinding. Di dalamnya tergambar 4 orang pemuda. Mereka berempat, dengan pakaian yang persis seperti yang mereka kenakan saat ini. Bukan kalian yang pertama, tapi bisa jadi kalian yang terakhir. Gumam wanita itu sambil tersenyum samar. Rangga akhirnya memberanikan diri bertanya. Apa maksud semua ini? Wanita itu menoleh perlahan. Kalian berada di antara 2 waktu. Setelah maghrib, gunung ini bukan milik manusia. Seketika rumah itu runtuh. Mereka terbangun di tengah hutan. Tapi yang aneh, pagi sudah datang. Cahaya matahari menyilaukan mata. Mereka bertiga, tanpa Andre. Rangga panik, berteriak memanggil nama Andre. Namun tak ada jawaban. Mereka mencari ke segala arah. Di salah satu akar pohon besar, mereka menemukan jaket Andre tergantung,
basah oleh embun, dan penuh lumpur. Di bawahnya ada jejak kaki. Tapi hanya 3 pasang yang kembali ke jalan utama. Di desa bawah, mereka akhirnya menemukan pos jaga dan bertanya. Seorang kakek penjaga hanya menatap mereka lama. Kalian nekat ya? Sudah dibilang. Jangan lewati gunung itu setelah maghrib. Si Andre itu. Kalian harus ikhlaskan. Rangga gemetar. Bapak kenal Andre. Kakek itu menunjuk ke sebuah papan pengumuman tua yang penuh foto-foto. Di salah satu sudutnya, ada foto Andre, sudah lusuh, dengan tulisan, hilang sejak 1997. Nino langsung limbung. Gak mungkin. Dia teman kami. Kami bareng terus dari kecil. Kakek itu menggeleng pelan. Banyak yang mengaku begitu. Tapi dia selalu muncul kembali, untuk memanggil korban berikutnya. Rangga mundur perlahan dari papan pengumuman itu. Matanya tidak berkedip menatap foto Andre yang tampak lebih tua dari usianya sekarang, seolah-olah foto itu diambil bertahun-tahun lalu, lengkap dengan noda kuning tua dan bekas air yang mengering. Tetapi itu gak mungkin. Andre itu teman SMA kita. Kita bareng terus dari dulu. Dia bahkan ikut reuni bulan lalu. Rangga bersikeras. Suaranya bergetar. Kakek penjaga itu hanya menatap kosong. Kalau begitu, siapa yang bersama kalian semalam? Nino dan Lucky saling menatap. Wajah mereka memucat. Seketika teringat kembali malam itu. Bagaimana Andre adalah satu-satunya yang tidak pernah benar-benar terlihat menyalakan senter sendiri, yang tidak pernah menyentuh tanah saat beristirahat, dan yang paling aneh, dia yang terus menyemangati untuk, lanjut aja, dikit lagi, gak usah balik. Perasaan mereka ambruk seketika. Tanpa berkata-kata, mereka memutuskan kembali ke kota. Mobil mereka ditemukan dalam keadaan normal di jalan tanah tempat terakhir mereka tinggalkan. Tapi sejak saat itu, ketiganya sering mendapat mimpi yang sama. Mereka kembali ke rumah panggung di tengah hutan, duduk berhadapan dengan wanita tua yang menatap mereka sambil tersenyum tanpa bibir. Di belakangnya berdiri Andre, dengan mata kosong, mengangkat tangan seolah memanggil mereka kembali. Rangga mencoba mencari jawaban. Ia menelusuri arsip berita, dokumen desa, bahkan sampai mewawancarai warga setempat. Di satu malam, ia menemukan buku catatan tua milik kakek penjaga pos, yang ternyata dulunya adalah bagian dari tim SAR. Di sana tertulis kasus-kasus hilangnya pendaki di Gunung Sagara. Semua memiliki pola yang sama, mendaki setelah maghrib, kehilangan arah, melihat rumah panggung, lalu hilang satu atau lebih orang dari rombongan. Yang membuat jantungnya nyaris berhenti adalah satu halaman terakhir dalam buku itu. Tertulis nama-nama korban hilang, dan di bawah nama Andre, muncul tulisan baru, tinta masih segar. Rangga dalam pengawasan. Nino dalam pengawasan. Lucky dalam pengawasan. Buku itu jatuh dari tangannya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menyadari ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka. Setiap pukul 18.05, tepat setelah adzan maghrib, salah satu dari mereka akan mencium aroma dupa dari dalam rumah. Padahal mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda. Lucky yang tinggal sendiri mulai mendengar langkah kaki di loteng. Nino mulai bermimpi berjalan di hutan yang sama berulang kali. Dan Rangga, suatu malam, melihat siluet seseorang berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu adalah Andre. Namun plot twist sebenarnya baru terungkap saat Lucky menghilang. Polisi tidak menemukan tanda-tanda perlawanan. CCTV rumah Lucky menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Pukul 18.06, ia membuka pintu depan rumahnya, dan masuklah Andre, menatap lurus ke arah kamera, lalu keduanya menghilang begitu saja saat lampu rumah padam. 2 hari kemudian, seorang pendaki menemukan jaket Lucky tergantung di pohon yang sama, di kaki Gunung Sagara. Nino menjadi yang berikutnya kehilangan kendali. Ia mulai berbicara sendiri, menggambar simbol-simbol aneh di tembok rumah, dan terus mengulang satu kalimat yang sama. Aku harus kembali. Andre belum selesai. Ia dirawat di RSJ, dan belum sadarkan diri sejak malam itu. Tinggal Rangga. Ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Sagara, kali ini sendirian. Tapi bukan untuk mendaki, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Ia membawa tali, segenggam garam, sesajen,
dan catatan dari buku tua kakek penjaga pos yang kini telah meninggal secara misterius. Saat malam mulai jatuh dan suara maghrib berkumandang dari kejauhan, Rangga berdiri di jalan setapak, tempat terakhir kali mereka bertemu rumah panggung itu. Tapi yang muncul bukan rumah itu, melainkan Andre. Berdiri diam, mengenakan baju terakhir yang dipakainya, wajah pucat dan kosong. Ia mendekat, perlahan. Di belakangnya muncul sosok-sosok lain, Lucky, Nino, dan orang-orang lain yang tak dikenali Rangga. Semuanya dengan mata gelap dan senyum yang tidak manusiawi. Andre mengulurkan tangan. "Kamu sudah waktunya, Rangga." Tapi Rangga tidak mundur. Ia menggenggam garam dan membaca doa yang tertulis di catatan tua. Tanah bergetar, udara berdesis. Para sosok itu mulai berteriak, mencair seperti lilin panas, menguap perlahan dalam kabut. Andre mencoba mendekat, tapi cahaya dari garam yang Rangga pegang menolaknya. Dalam detik terakhir sebelum semua menghilang, Andre menatapnya dan berkata, "Kamu mungkin selamat, tapi jangan pikir kamu bebas." Rangga terjatuh, pingsan. Ia terbangun di rumah sakit desa, ditemukan oleh petugas SAR yang sedang patroli. Mereka bilang Rangga ditemukan sendirian di hutan, tubuhnya penuh lumpur, memeluk segenggam garam yang sudah mencair. Ia selamat. Tapi sampai hari ini, setiap maghrib datang, ia selalu mengunci semua pintu dan jendela. Dan jika kamu bertanya apakah ia percaya pada hantu atau dunia lain, ia hanya akan menjawab dengan mata kosong. Gunung itu tidak pernah benar-benar melepaskan kita. Dan kabarnya, jalur pendakian Gunung Sagara kini ditutup permanen. Tapi setiap tahun, ada saja yang nekat masuk setelah maghrib. Dan mereka pun tidak pernah kembali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nama Gunung Sagara perlahan menghilang dari peta pendakian. Tidak ada lagi yang membicarakan gunung itu di forum-forum alam bebas. Postingan Instagram tentang lokasi camping viral yang dulu jadi incaran, mendadak menghilang. Bahkan tautan-tautan blog yang membahasnya seperti terhapus dari internet. Seolah gunung itu tak pernah ada. Namun, Rangga tahu itu bukan kebetulan. Ia kini tinggal di kota kecil di luar pulau, menjauh dari siapapun yang pernah mengenalnya. Tapi teror itu tidak berhenti. Kadang, saat ia lewat di depan cermin, bayangan Andre terlihat berdiri di belakangnya. Kadang, suara ketukan pelan terdengar dari loteng, selalu tepat setelah maghrib. Selalu. Suatu malam, ia menerima surat tanpa pengirim. Isinya hanya secari kertas dengan tulisan tangan. Lingkarannya belum selesai. Di bawahnya tertera koordinat GPS, dan satu nama yang membuat darahnya membeku. Rizky Saputra, 3 orang hilang 1993. Andre Lesmana, 4 orang hilang 1997. Rangga Wicaksono, 3 orang selamat 2024. Rangga mencocokkan koordinatnya. Lokasinya tak lain adalah sisi barat Gunung Sagara. Jalur lama yang sudah ditutup sejak awal 2000-an. Jalur yang tak pernah dibuka kembali setelah kasus pendaki hilang bertahun-tahun lalu. Tapi siapa yang mengirim surat itu? Rangga ingin mengabaikannya. Tapi rasa penasaran terlalu besar. Apalagi setelah melihat satu detail kecil di pojok kertas. Simbol aneh yang dulu sering digambar Nino di tembok rumahnya sebelum hilang akal. Simbol seperti mata yang meneteskan darah. Diapit 2 pohon pinus dan bulan sabit. Ia mencari tahu. Menelusuri simbol itu di literatur kuno Jawa. Dan akhirnya menemukan nama yang jarang disebut. Pangider Buta Malam. Sejenis entitas penunggu gunung. Makhluk yang hanya bisa melewati batas dunia manusia ketika waktu senja hingga isya. Legenda menyebut, makhluk ini tak bisa menyerang sembarang orang. Ia butuh pemandu. Seseorang dari dunia nyata yang bersedia membuka jalur bagi mereka yang tertinggal. Dan tugas pemandu itu diwariskan. Rangga tiba-tiba sadar. Itulah kenapa Andre kembali. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena dia adalah pemandu sebelum dirinya. Dan ketika Rangga selamat, tugas itu belum selesai. Dan kini dialah yang terpilih sebagai pembuka jalan bagi makhluk-makhluk itu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Rangga mulai melihat mimpi-mimpi aneh. Di dalam mimpi,
Ia berjalan menyusuri hutan, tapi kini bukan Andre yang memanggilnya, melainkan anak kecil. Suaranya lembut, namun matanya hitam pekat. Anak itu berkata, "Aku baru saja datang. Tapi mereka bilang kamu harus membimbingku." Rangga terbangun dengan nafas tersengal. Di lantai kamarnya, ada jejak kaki kecil yang basah. Padahal ia tinggal di lantai 2, tanpa anak, dan semua jendela terkunci. Hari berikutnya, berita tentang seorang anak hilang di kaki Gunung Sagara muncul di berita lokal. Nama anak itu, Dimas Andrean Saputra. Umur 9 tahun. Hilang sejak maghrib. Terakhir terlihat berjalan ke arah hutan, tanpa pengawasan. Nama belakangnya, Andrean. Apakah kebetulan? Rangga tahu, ini bukan sekadar anak hilang biasa. Dan gunung itu sudah memanggil lagi. Ia mencoba menghubungi Lucky dan Nino, tapi keduanya tidak bisa dihubungi, dan keluarganya bilang mereka sudah lama tidak memberi kabar. Malam harinya, Rangga membuat keputusan yang fatal. Ia kembali ke gunung. Namun kali ini, ia tidak membawa senter, tidak membawa peta, dan tidak membawa bekal. Hanya satu hal yang ia bawa, secarik surat bertuliskan nama-nama korban hilang, termasuk miliknya yang kini tercetak paling bawah, dengan tambahan huruf merah. Rangga Wicaksono aktif. 1 minggu kemudian, warga menemukan mayat Rangga di hutan dekat lereng gunung. Tapi yang aneh, tubuhnya duduk bersila seperti bertapa, wajahnya menghadap ke arah puncak, dan di sekitarnya ada 3 jejak kaki kecil yang mengelilinginya, berjalan memutar seperti lingkaran. Dan satu hal lagi yang membuat bulu kuduk petugas SAR berdiri. Di atas kepala Rangga, tertancap papan kayu dengan tulisan tangan kasar. Pemandu berikutnya, siapa yang lewat setelah maghrib, akan melihat jalan yang tidak pernah ada di peta. Dan kamu yang sedang menonton ini, masih yakin mau mendaki gunung itu? Apakah kamu pernah merasa jalanmu terasa lebih panjang dari seharusnya? Atau sinyal GPS yang berputar padahal kamu masih di jalur normal? Hati-hati, bisa jadi kamu sudah melewati jalur yang tidak seharusnya kamu lihat. Karena sekali kamu masuk, kamu tidak keluar sebagai dirimu yang lama. Dan jika kamu melihat seseorang mengajakmu berjalan ke arah puncak, pastikan dia bukan Andre. Beberapa bulan setelah kematian Rangga, Gunung Sagara kembali sunyi. Pemerintah setempat menetapkan zona merah di sekeliling gunung itu, melarang segala bentuk pendakian, bahkan hanya untuk berkemah di area kaki gunung. Tapi, seperti biasa, larangan resmi tak mampu menghentikan rasa penasaran manusia. Salah satu yang tak bisa menahan rasa ingin tahunya adalah Dita, seorang peneliti independen yang sedang menyusun disertasi tentang zona terlarang di Nusantara dan kaitan dengan dunia mistis. Ia menemukan referensi samar tentang Gunung Sagara, namun setiap sumber terasa tidak lengkap. Artikel mendadak menghilang, penulis tidak bisa dihubungi, dan banyak file yang seolah terhapus sendiri. Tapi ada satu nama yang berulang kali muncul saat ia menelusuri, Wayan Dirgantara, seorang mantan petugas SAR yang pernah bertugas di sekitar Gunung Sagara pada tahun 1997, tahun yang sama ketika Andre hilang. Dita pun berangkat ke Bali, tempat Wayan kini tinggal dalam pengasingan, jauh dari keramaian. Saat bertemu, Wayan menolak bicara pada awalnya. Tapi ketika Dita menunjukkan salinan foto Rangga dan halaman catatan yang berisi daftar nama korban, raut wajah Wayan berubah drastis. "Aku tahu mata itu," katanya lirih. Mata orang yang sudah pernah melihat dunia lain, tapi belum sepenuhnya kembali. Wayan akhirnya menceritakan hal yang tak pernah ia tulis dalam laporan resmi. Pada tahun 1997, ia bersama 3 rekannya melakukan pencarian terhadap Andre dan kelompoknya. Tapi saat mereka masuk ke area tertentu di jalur barat, jalur yang kini ditutup, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Jalan yang bercabang 2, padahal menurut peta dan kompas, hanya ada 1 jalur. Salah satu rekannya memutuskan untuk mencoba jalur baru itu. Dan tak pernah kembali. Wayan dan 2 yang tersisa akhirnya menemukan sebuah batu besar dengan pahatan aneh di tengah hutan. Di sanalah, Wayan melihat penglihatan aneh, seperti potongan masa lalu dan masa depan bertabrakan. Ia melihat Andre tersesat, Rangga duduk sendirian di bawah pohon,
dan bahkan dirinya sendiri, tua dan penuh luka, berbicara kepada seorang perempuan muda. Wayan gemetar, menyadari itu mungkin adalah dirinya di masa depan. Dan sekarang, semua penglihatan itu menjadi kenyataan. Ia memperingatkan Dita untuk tidak mencari lebih dalam. Tapi Dita sudah terlalu dalam. Ia kembali ke kotanya dan mendapati sesuatu yang aneh di beranda rumahnya. Segenggam garam, sepotong kain bekas tali, dan secari kertas bertuliskan, "Tugasmu sudah menunggu. Jalan itu akan terbuka lagi saat langit jingga. Jangan lewatkan." Tentu saja ia mencoba menolak. Tapi seperti Rangga, ia mulai melihat mimpi yang sama. Rumah panggung, hutan berkabut, dan suara langkah kaki kecil yang mengelilinginya di malam hari. Yang paling membuatnya merinding adalah ketika ia membuka emailnya. Ada satu file audio yang dikirim dari alamat anonim. Isinya rekaman suara tangisan anak kecil. Tapi di bagian akhir, terdengar suara berat berbisik. "Bukan hanya pendaki yang kami butuhkan, tapi juga penulis kisah ini." Dita menyadari satu hal mengerikan. Selama ini, gunung itu tidak hanya mengambil korban secara fisik, tapi juga memperluas pengaruhnya lewat cerita, gambar, dan kenangan. Setiap kali seseorang membaca, menonton, atau bahkan hanya mendengar tentang kisah Gunung Sagara, mereka membuka sedikit celah, memperkuat keberadaan entitas yang tinggal di dalamnya. Cerita ini adalah pintu. Dan sekarang kamu, yang mendengar atau membaca kisah ini, sudah menjadi bagian dari lingkarannya. Kamu mungkin akan mulai bermimpi berjalan di jalan setapak yang tidak dikenal. Mungkin kamu akan mendengar suara langkah kecil di lotengmu setelah maghrib. Atau mungkin, suatu hari, kamu melihat seseorang di pinggir jalan menatapmu dan berkata, "Ikut aku. Jalannya tinggal sedikit lagi." Kalau itu terjadi, jangan ikuti. Karena begitu kamu melangkah ke jalur itu, kamu bukan lagi hanya seorang pendengar cerita. Kamu adalah calon pemandu berikutnya. Dan jalan yang kamu lihat itu tidak pernah ada di peta. Epilog tersembunyi, pemandu pertama. Jauh sebelum nama Gunung Sagara tercatat dalam peta, sebelum manusia mengenalnya sebagai tempat pendakian, tempat itu sudah memiliki nama lain. Nama yang tak pernah diucapkan keras-keras oleh para leluhur, Watu Lingsir. Nama itu muncul dalam manuskrip kuno dari abad ke-13 yang hanya ditemukan di dua tempat. Sebuah pura tua di Bali dan sebuah candi terbengkalai di Jawa Tengah. Manuskrip itu menceritakan tentang tempat tinggi yang menjadi perbatasan antara dunia manusia dan dunia yang disebut alam Sagara Ningbhuta, lautan tanpa air yang dihuni oleh makhluk-makhluk penunggu gelap, makhluk yang bukan jin, bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar. Menurut manuskrip, untuk menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia mereka, harus selalu ada satu manusia yang bersedia menjadi pangreksa jalur, atau pemandu gerbang, seseorang yang hidup setengah di dunia manusia, dan setengah lagi di dunia bayangan. Pemandu pertama itu bukan orang biasa. Ia seorang pertapa muda bernama Arya Kumaladewa, yang memutuskan untuk mengasingkan diri di kaki gunung setelah kehilangan seluruh keluarganya karena wabah. Dalam kesendiriannya, ia melihat penampakan wanita berpakaian putih, membisikkan perjanjian. Jika ia bersedia menjaga jalur antara dua dunia, maka ia akan diberi hidup yang abadi, namun bukan sebagai manusia. Arya menerima perjanjian itu. Tapi ia tidak tahu bahwa perjanjian itu akan membuatnya melupakan siapa dirinya. Setiap pemandu akan hidup dan mati dalam siklus yang sama. Tubuh mereka akan diambil, kesadarannya diputar ulang, dan namanya dilupakan. Hanya satu yang akan tetap, tugas menjaga jalur, memanggil yang tersesat, dan menyiapkan generasi pemandu berikutnya. Konon, setiap kali seorang pemandu baru ditunjuk, jejak Arya Kumaladewa akan muncul, bukan sebagai manusia, tapi sebagai pohon besar dengan guratan wajah samar di batangnya. Dan pohon itu, ada satu di Gunung Sagara. Dikenal oleh pendaki sebagai pohon mata tiga karena guratannya menyerupai tiga lubang mata bertumpuk. Di bawah pohon itu, selalu ada kabut yang tidak pernah menghilang. Seorang dukun tua yang pernah menyepi selama 40 hari di kaki gunung itu mengatakan, pada malam ke-33, ia bermimpi didatangi sesosok pria berjubah tua dengan wajah tanpa mata, hanya mulut yang terus mengulang, "Aku lupa siapa aku."
Tapi mereka masih ingat aku. Leluhur-leluhur dari desa sekitar Gunung Sagara percaya, setiap pemandu akan meninggalkan warisan berupa jalan baru, jalur rahasia yang hanya bisa dilihat saat maghrib. Jalan itulah yang akan membuka gerbang. Tapi gerbang itu bukan menuju puncak, melainkan ke tempat asal semua mimpi buruk bermula. Dan kini, dengan pemandu baru yang terus bermunculan, jalan itu akan terus terbuka. Tak hanya di Gunung Sagara, tapi dimanapun ada jalur sunyi yang dilintasi setelah senja. Dimanapun ada orang yang berjalan seorang diri, lalu menghilang tanpa jejak, atau muncul kembali, tapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Jadi jika suatu hari kamu melihat jalan kecil yang tidak ada di aplikasi Maps MU, dan seseorang berdiri di ujungnya sambil melambai, jangan jawab, jangan lihat matanya, jangan hirup udaranya. Karena begitu kamu melangkah, kamu sudah menandatangani perjanjian yang sama dengan Arya Kumaladewa. Perjanjian untuk menjadi pemandu berikutnya. Dan saat itu terjadi, cerita ini akan menulis ulang dirinya sendiri. Dengan namamu di akhir kisah.